Ada yang lebih bosan menunggu seseorang, yaitu menonton Ligue 1 yang skenarionya sudah dibuat oleh PSG. Mereka memang kuat, tapi tempat mereka bukan di situ. Setiap musim, kita tahu PSG hampir pasti juara, tanpa ada yang benar-benar menantang mereka. Kompetisi terasa berjalan tanpa drama, tanpa ketegangan, seolah-olah Ligue 1 hanya berfungsi sebagai formalitas tahunan. Kehebatan mereka di liga domestik memang tak terbantahkan, dengan kualitas pemain dan sumber daya yang luar biasa. Namun, jika kita melihat PSG hanya mendominasi Prancis tanpa hambatan berarti, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar diuji? Ligue 1 seolah menjadi zona nyaman bagi PSG, di mana mereka selalu berada di atas, sementara klub-klub lain berjuang untuk meraih posisi terbaik. Mungkin PSG memang pantas mendapatkannya, tapi fans tentu menginginkan lebih dari sekedar dominasi tanpa tantangan. Sebagai tim dengan ambisi internasional, PSG harus keluar dari bayang-bayang Ligue 1 dan membuktikan diri di Eropa, tempat mereka harus bersaing dengan raksasa sejati. Kalau tidak, kehebatan mereka di dalam negeri akan tetap terasa hampa. Tak lebih dari sekadar latihan menjelang ujian besar yang tak kunjung datang. Emang gak malu ya dengan Nottingham Forest yang mungkin disebut klub kecil, tapi punya 2 gelar Liga Champions. Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Paris Saint-Germain adalah tim yang hampir tak tersentuh di Liga 1 Prancis. Dari musim 2012-2013 hingga 2023-2024, mereka terus mendominasi. Hanya gagal juara 2 kali di musim 2016-2017 saat AS Monaco berjaya dan 2020-2021 ketika Lille membuat kejutan. Selain 2 musim itu, PSG selalu mengakhiri musim sebagai juara. Mengangkat trofi seolah itu sudah menjadi kewajiban mereka setiap tahun. Memasuki musim 2024-2025, skenario yang sama tampaknya akan berulang. Dengan 56 poin di puncak klasemen, PSG unggul jauh dari rival terdekat mereka, Marseille, yang hanya mengoleksi 46 poin. Selisih 10 poin bukan angka yang kecil. Dan melihat performa PSG sejauh ini, peluang mereka untuk kembali menjadi juara bisa dibilang mencapai 80%. Kualitas skuad mereka jauh di atas tim-tim lain di liga, membuat Ligue 1 terasa seperti kompetisi yang tak seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, PSG seolah bermain di liga mereka sendiri. Mereka merekrut pemain-pemain terbaik, memiliki fasilitas yang luar biasa, serta didukung oleh pemilik klub dengan kekuatan finansial yang hampir tak terbatas. Dengan semua keunggulan ini, wajar jika PSG terus merajai Prancis. Namun, dominasi ini justru menimbulkan kritik dari banyak pihak yang menganggap Ligue 1 tidak lagi kompetitif. Banyak pecinta sepak bola yang merasa bahwa Ligue 1 bukanlah liga yang menarik untuk diikuti. Alasan utamanya adalah karena skenarionya sudah terlalu mudah ditebak. Setiap musim, PSG selalu menjadi favorit juara, dan hampir selalu berhasil membuktikan prediksi itu benar. Siapapun yang bergabung dengan PSG bisa dibilang sudah pasti akan meraih gelar Liga. Contohnya adalah Varane, pemain yang baru saja bergabung dari Napoli pada musim dingin lalu. Dengan skuad PSG yang begitu dominan, hampir tidak mungkin bagi tim lain untuk mengejar mereka dalam perburuan gelar Liga 1 Prancis. Dominasi yang terlalu kuat ini membuat Ligue 1 sering dianggap sebagai Liga Tani, sebuah julukan yang menunjukkan betapa minimnya persaingan di dalamnya. Jika dibandingkan dengan liga-liga top lainnya seperti Premier League, La Liga, atau Serie A, kompetisi di Prancis terasa kurang bergairah. Di Inggris, juara liga bisa berubah setiap musim, dan persaingan di papan atas begitu ketat. Di Spanyol, duel antara Real Madrid dan Barcelona selalu menjadi daya tarik utama. Di Italia, Juventus sempat mendominasi, tapi kini AC Milan, Inter Milan, dan Napoli juga mulai bersaing ketat. Sementara itu, di Ligue 1, PSG hampir selalu berada di puncak tanpa perlawanan berarti. Meskipun PSG begitu dominan di dalam negeri, mereka masih belum mampu menaklukkan Eropa. Sejak diakuisisi oleh Qatar Sport Investment pada 2011, tujuan utama PSG bukan hanya mendominasi Prancis, tetapi juga memenangkan Liga Champions. Namun hingga saat ini, trofi UCL masih belum pernah mereka raih. Padahal PSG sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi juara Eropa. Mereka sempat mendatangkan pemain bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Sergio Ramos, dan banyak lagi.
Namun setiap musim, mereka selalu gagal mencapai target tertinggi. Musim terbaik PSG di Liga Champions terjadi pada tahun 2019-2020, ketika mereka berhasil mencapai final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Namun, di laga puncak, mereka harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor 1-0. Sejak saat itu, PSG terus berusaha mengulangi pencapaian tersebut, tapi selalu tersingkir sebelum mencapai final. Kegagalan PSG di Eropa bukan hanya karena kualitas tim lain yang lebih kuat, tetapi juga karena mentalitas mereka yang sering dipertanyakan. Berkali-kali mereka tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Seperti saat mereka kalah dari Barcelona di babak 16 besar 2016-2017, meskipun sempat unggul 4-0 di leg pertama. Atau ketika mereka kalah dari Manchester United di musim 2018-2019 setelah menang 2-0 di leg pertama, hanya untuk kebobolan 3 gol di leg kedua di kandang sendiri. Salah satu masalah terbesar PSG di Liga Champions adalah mentalitas mereka saat menghadapi tim-tim besar. Di Liga 1, mereka terbiasa mendominasi, mengontrol bola, dan hampir selalu menang. Namun di Eropa, situasinya berbeda. Mereka harus menghadapi tim-tim yang punya pengalaman lebih banyak di kompetisi ini, seperti Real Madrid, Bayern Munchen, atau Manchester City. Ketika menghadapi tim-tim besar, PSG seringkali kesulitan mengatasi tekanan. Mereka punya kualitas individu yang luar biasa, tapi sering gagal bermain sebagai tim. Saat lawan memberikan perlawanan yang sengit, PSG sering kehilangan kendali dan akhirnya tersingkir. Masalah lainnya adalah strategi pelatih. PSG sudah berganti-ganti pelatih dalam beberapa tahun terakhir, dari Thomas Tuchel, Pochettino, hingga Luis Enrique saat ini. Setiap pelatih punya filosofi berbeda, dan PSG belum menemukan pelatih yang benar-benar bisa membawa mereka ke level tertinggi di Eropa. Musim ini, PSG kembali berusaha mengejar trofi Liga Champions. Dengan skuad yang penuh bintang, mereka tentu memiliki peluang untuk bersaing. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah mereka bisa melewati tantangan dari tim-tim elit lainnya? Jika melihat performa mereka di liga domestik, PSG tampaknya masih berada di jalur yang benar. Namun Liga 1 dan Liga Champions adalah dua kompetisi yang sangat jauh berbeda. Mereka bisa mendominasi Liga Prancis dengan mudah, tapi di Eropa, tantangannya pasti jauh lebih besar. Untuk bisa menjadi juara Liga Champions, PSG harus membuktikan bahwa mereka bisa tampil konsisten melawan tim-tim terbaik. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi harus bermain sebagai tim yang solid. Jika mereka bisa mengatasi kelemahan mental yang selama ini menghantui mereka, mungkin musim ini akan menjadi musim di mana PSG akhirnya mengangkat trofi yang paling mereka impikan.